Oke, kita mulai ya perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak terasa hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-14. Karena materi kita sudah habis, maka hari ini saya gunakan untuk pertemuan ke-14. Kita belajar praktek SPSS secara daring. Nah, ini hari ini saya gabung semuanya karena mungkin ada beberapa yang sudah pernah mendapatkan materi ini. Jadi untuk review aja ya. Jadi untuk supaya kalian merefresh kembali apa yang sudah kalian terima selama praktek di lab kemarin. Jadi mungkin ada beberapa yang belum bisa praktek di lab. Hari ini akan saya jelaskan untuk praktek SPSS-nya secara daring. Nah, karena ini secara daring, mungkin banyak sekali kendala dan saya nggak bisa mereview satu-satu ya. Jadi harapannya kalian secara mandiri praktek sendiri melalui laptop ataupun komputer yang kalian punya di rumah. Jadi karena hari ini sudah saya agendakan, pasti teman-teman harapannya juga saya sudah memprepare ya laptop dengan aplikasi SPSS-nya. Nah, aplikasi SPSS ini kalian bisa mendapatkan dari sumber mana aja ya. Jadi kalian bisa download sendiri, atau kalian ngopi dari teman, atau kalian pergi ke instalan tempat tempat install aplikasi ya. Jadi silahkan kalian punya banyak cara supaya bisa mendapatkan aplikasi tersebut. Nah, ada beberapa yang WA saya secara pribadi tanya bagaimana cara installnya. Nah, kalian mahasiswa, harapannya kalian bisa secara mandiri cari tahu sendiri karena ini install aplikasi ya. Install aplikasi itu kan harus lihat alurnya, kemudian kalian pakai yang asli atau yang krek-krekan, ini kan ada caranya sendiri gitu lah. Nah, ketika kalian download itu pasti biasanya udah ada step-stepnya, udah dikasih tahu langkah-langkahnya. Nah, ini biasanya mahasiswa itu lebih pinter. Jadi kalian jangan terlalu bergantung dengan dosennya, karena kalian sudah mahasiswa, maha itu artinya lebih tinggi dibandingkan siswa, maka kalian di sini diharapkan bisa lebih mandiri ya untuk belajar sendiri. Jadi dosen hanyalah fasilitator, kalian harus bisa lebih mandiri dan nggak bergantung lagi sama dosennya gitu. Oke, nah hari ini untuk kelas yang saya ampu ada kelas A, B, C, E, F, ada 5 kelas. Nah, B, C, E, F ini nanti bisa ngisi absen ya, ngisi absennya karena saya nggak bisa manggil satu-satu, mungkin karena keterbatasan waktu. Nanti ngisi presensi di Zoom-nya lewat kolom chat ya, presensi Zoom. Nah, ini kalian bisa absen di sini. Jadi nanti ini untuk nilai keaktifan kalau kalian ikut Zoom. Zoom kita nanti ada 4 kali. Di minggu ke-14, hari ini kita praktek daring. Kemudian di minggu depan, pertemuan ke-15, kita bahas untuk latihan soalnya. Nah, untuk latihan soal nanti akan saya gunakan Zoom-nya per kelas ya, atau 2 kelas lah jadi satu. Oke, nah untuk mempersingkat waktu, silakan teman-teman yang sudah install aplikasi di perangkatnya bisa dibuka aplikasi SPSS-nya. Saya akan memandu dari sini ya. Mau coba saya share screen dulu. Nah, ini karena aplikasi SPSS-nya ini kalau kita pakai Zoom itu nggak bisa di-share screen semua layar. Jadi ini mungkin di kalian cuman kelihatan satu layar aja ya. Atau bisa kelihatan tiga-tiganya. Nah, ini kadang saya kalau lihat di rekamannya itu kalian cuma lihat satu aja, nggak kelihatan semuanya. Nah, ini juga jadi kendala kalau prakteknya secara online. Kalian buka aplikasi SPSS-nya, kemudian kalian download file SPSS, latihan ya, praktek Excel yang ada di pertemuan ke-14. Di sana ada latihan
praktek Excel untuk SPSS 2. Nah, hari ini saya hanya akan menjelaskan tentang uji beda. Jadi nanti masuknya analisis komparatif sama analisis regresi. Karena saya anggap untuk validitas dan reliabilitas sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelum UTS kemarin ya, baik secara online maupun di lab. Nah, sekarang mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum dapat itu setelah materi validitas dan reliabilitas, yaitu untuk analisis komparatif dan analisis regresi. Gitu. Nah, regresi nanti sekalian korelasinya. Oke, sudah dibuka semua? Jadi kalian harus memperhatikan ya praktek kali ini karena nilai praktek saya belum dapat. Kalau saya ambil nilai praktek di lab jelas tidak bisa karena beberapa dari kalian nggak bisa masuk ke lab dikarenakan syarat yang belum terpenuhi, sehingga mungkin nanti akan saya keluarkan untuk output dari SPSS ini di ujian akhir semester. Jadi saya harapannya kalian tetap memperhatikan ya. Ini saya nggak tahu kalian ikut praktek atau enggak di rumah. Nah, tapi yang jelas saya berusaha untuk memfasilitasi bagi teman-teman yang mau belajar praktek SPSS. Oke, ini sudah. Kalau sudah, kalian klik open ya. Jadi di sini file kalian open data, di open datanya, kemudian kalian pilih file of type-nya ini dengan Excel. Setelah itu kalian cari di mana Excel yang kalian simpan tadi setelah kalian download. Nah, ini karena saya sudah mendownloadnya, ini saya cari di folder yang saya menyimpan file tersebut. Dan praktek SPSS 2. Nah, kalian ini ada beberapa sheet, kalian pilih sheet yang pertama. Ya, sudah kelihatan belum ya? Ini saya share screen untuk PPT-nya ya. Jadi kalau kalian bingung yang mana, ini di sheet yang pertama ya, di sheet yang pertama. Jadi kalian kalau sudah belajar teorinya di analisis komparatif, ini fungsinya adalah untuk menganalisis apakah variabel yang ingin kalian teliti itu memiliki perbedaan. Jadi kalian mau membandingkan apakah ada beda atau tidak gitu ya. Nah, kalau di uji beda ini ada dua jenis yang harus kalian ketahui. Ada uji beda komparatif untuk data yang berkorelasi, sampel yang berkorelasi, atau sampel yang tidak berkorelasi. Nah, ini kalau yang sudah masuk ke lab sudah saya jelaskan. Untuk sampel yang berkorelasi, berarti ini sampelnya sama, gitu ya. Nah, kalau di sini contoh ini adalah responden mahasiswa, 15 mahasiswa. Nah, ini ada mahasiswa kelas pagi, ada mahasiswa kelas malam. Dan ini adalah nilai mahasiswa kelas tersebut untuk nilai statistik gitu ya. Nah, di sini kalau sampel kita berbeda, nah ini kelas pagi sama kelas malam ini kan mahasiswanya beda. Nah, kita pengen tahu nih sebagai peneliti apakah ada perbedaan nilai antara kelas pagi dan kelas malam. Nah, kita pengen tahu apakah nilai statistik kelas pagi dan kelas malam itu berbeda ya, gitu kan. Nah, kita pengen melakukan pengujian, penelitian tentang itu. Sehingga di sini kita kumpulkan data. Setelah kita memperoleh datanya, nah ini data diperoleh dari dua kelas yang berbeda. Sehingga kalau ini sampelnya beda, maka ini adalah analisis komparatif untuk sampel yang tidak berkorelasi. Atau nanti pakainya adalah yang independent t-test. Nah, gitu. Nah, karena datanya yang seperti ini untuk bisa terbaca di
SPSS-nya kita harus urutkan dulu. Ini di sheet 2 kita urutkan seperti ini. Jadi kita kasih label untuk angka 1 itu adalah kelas pagi dan dan 2 adalah untuk label kelas sore, kelas malam gitu. Nah, ini nilainya. Jadi ini cuman diurutkan aja. Ini kelas pagi, nilainya tadi 75 sampai 55 ya, yang terakhir ini. Nah, kemudian yang kelas malam kita kasih label 2. Ini 85 sampai 75. Oke, bentar. Bisa ya, udah bisa kok absennya, ini udah ada yang absen. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi setelah diurutkan seperti ini, kita baru nanti bisa memasukkan ke SPSS-nya. Nah, ini kita kembali ke SPSS. Nah, ini kalau tadi di sheet 1. Nah, kita untuk bisa mengolahnya itu pakainya yang sheet 2. Kita coba buka lagi ya yang sheet 2. Oke, nah ini seperti ini. Semuanya sudah bisa diikuti. Atau ada yang tertinggal. Jadi di impor dulu datanya ya. Datanya tadi setelah diurutkan, itu bisa kita pilih untuk sheet-nya tadi di sheet 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa mengaturnya di sini, di bagian variable view. Nah, ini untuk bisa menghilangkan angka di belakang. Angka desimal yang di belakang ini, 0. Kalian bisa membuat desimalnya menjadi 0. Nah, setelah itu bisa langsung kita uji untuk data ini. Jadi ingat ya, ini tadi kita tujuannya adalah untuk melakukan analisis komparatif dengan menggunakan uji beda. Uji bedanya adalah untuk sampel yang tidak berkorelasi, karena kita sampelnya tadi ada 2, yaitu kelas pagi dan kelas malam. Dan tujuan kita adalah ingin melakukan penelitian apakah ada perbedaan nilai mahasiswa kelas pagi dan kelas malam. Sehingga bunyi dari HA-nya, hipotesis 1 itu ya berarti ada perbedaan nilai dari kelas pagi dan kelas malam. Nah, kalau H0-nya berarti kebalikannya, tidak ada perbedaan nilai kelas pagi dan kelas malam. Tuh. Oke, kalau sudah kita klik analyze, kemudian kita pilih compare mean. Nah, compare mean ini kita pilih yang independent sample t-test.
Jadi kalau untuk uji beda yang sampelnya tidak berkorelasi, itu kita pakainya independent sample t-test ini. Nah, kalau nanti sampel kita adalah sampel yang sama atau yang berkorelasi, maka kita pakainya adalah yang bawah ini, yang paired sample t-test. Nah, karena ini beda tadi sampelnya ya, mahasiswa kelas pagi dan mahasiswa kelas malam, nah kita pilihnya adalah yang independent sample t-test. Nah, ini tinggal kita masukkan untuk nilai ujiannya dimasukkan ke tes variabel dan kelasnya kita masukkan ke grouping variabel. Kemudian di define ini kita kasih value-nya kelas untuk grup 1. Ini kita pilih 1, grup 2 kita pilih 2. Outputnya adalah saya share outputnya. Nah, ini saya share outputnya. Outputnya seperti ini. Nah, ini sudah keluar. Nah, kalian cukup melihat nilai signifikansinya ini di sini. Ini. Nah, nilai signifikansi ini dinyatakan hipotesis diterima, artinya hipotesis peneliti diterima ya, H1 diterima, H0 ditolak ketika nilai signifikansi ini di bawah nilai 0,05. Nah, ini nilai signifikansinya di bawah atau di atas dari 0,05. Kalau kita menetapkan standarnya adalah 5%. Gimana ini ada orang atau enggak ya? Ditanya kok nggak ada suaranya. Gimana nih? Kalau nggak ada suaranya ya ini saya kan kayak ngomong sendiri nih. Oke, saya ulangi lagi. Nilai signifikansi ini menunjukkan kalau hipotesis kita diterima ketika nilai signifikansinya di bawah 0,05. Nah, kalau yang di sini di bawah atau di atas 0,05? Di atas, Bu. Di atas. Berarti hipotesisnya diterima atau ditolak? Diterima, Bu. Diterima. Saya ulangi lagi ya. Untuk nilai signifikansinya, kita tentukan sebagai peneliti alfanya paling normal, paling lumrah yang biasa dipakai itu adalah 5%, yang artinya adalah 0,05 kalau didesimalkan. Nah, diterima hipotesisnya ketika nilai signifikansinya di bawah 5%, di bawah 0,05 diterima. Nah, kalau ini diterima atau ditolak berdasarkan output ini? Ditolak. Ditolak. Karena di dari 0,5%.
0,05 ya, jangan 0,5. Nah, kalau 0,5 dipersenkan jadi 50%. Jadi berdasarkan output ini, kesimpulannya apa? Kalau nilai signifikansinya ternyata di atas 0,05, nah, kesimpulannya berarti hipotesis yang dibuat peneliti H1-nya ditolak. H1-nya ditolak, H0-nya yang diterima, yang berarti tidak ada perbedaan nilai mahasiswa kelas pagi dan kelas malam, gitu kan? Karena kan ini nilai signifikansinya di atas 0,05, yang berarti hipotesisnya kita ditolak ya. H1-nya ditolak, H0-nya yang diterima. H0 itu bunyinya ya tadi tidak ada perbedaan antara mahasiswa kelas pagi dan kelas malam ya untuk nilai mahasiswanya. Oke, sampai sini sudah paham untuk uji yang pertama di uji beda independent sample t-test atau sampel yang tidak berkorelasi. Ini untuk nilai T, ini berarti nilai T hitung ya. Jadi kalau di teorinya kalian kemarin belajarnya adalah bagaimana untuk bisa menerima atau menolak H0 itu dilihat dari membandingkan nilai T hitung dengan T tabel. Nah, ini adalah nilai T hitung. Jadi kalian kalau mau membandingkan T hitung dengan T tabel, kalian bisa lihat nilai T-nya ini, kemudian dicari tabelnya sesuai dengan cara yang sudah kalian pelajari kemarin ya di teorinya. Nah, DF ini degree of freedom ya. Ini berarti jumlah responden dikurangi 2 karena total ya 2 arah. Jadi 30, tadi ada 15 mahasiswa kelas pagi, 15 kelas malam, jadi 30 dikurangi 2. Oke, udah paham belum ini? Oke, saya lanjutkan untuk praktek yang kedua. Ini untuk data yang sampelnya berkorelasi ya. Jadi diingat perbedaan data yang berkorelasi dan tidak berkorelasi itu dilihat dari sampel kita. Kalau yang pertama tadi yang sudah kita uji, ini kita datanya adalah data 2 sampel yang berbeda, kelas pagi dan kelas malam, sehingga itu tidak berkorelasi, pakainya independent sample t-test. Nah, sekarang kita coba untuk mencoba data yang berkorelasi gitu ya. Nah, coba kita pakai data yang pertama tadi di sheet yang pertama. Jadi yang belum membuka silakan tadi ya dibuka file open data tadi ya. Kemudian di sheet 1. Nah, ini karena saya buka ini untuk mengaturnya. Di sini kita klik variable view. Variable view, kemudian kita atur, kita setting. Nah, ini tadi karena datanya sama ya, tapi kita hari ini seolah-olah aja untuk ini kita ubah jadi nilai sebelum UTS. Dan ini adalah apa nih? Karakter. Oke. Aja sebelum. Nah, anggaplah ini nilai sebelum UTS dan ini adalah nilai sesudah UTS. Ya. Ini tadi kalau mau dibuat 0 untuk desimalnya, ini labelnya kita hapus aja karena kita ubah datanya. Oke. Nah, ini seperti ini ya. Ini kalau mau diganti tampilannya bisa dipilih center ini biar dia di tengah. Ini nanti dia di tengah kayak gini. Nah, ini di tengah. Rata tengah. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini adalah data
untuk nilai mahasiswa, anggaplah ini mahasiswa statistik kelas A misalnya, kelas A, ini nilai sebelum UTS dan ini adalah nilai setelah UTS. Nah, ini objeknya sama ya, sampelnya sama yaitu kelas A. Cuman saya ngambil nilainya, ini nilai sebelum UTS dan ini nilai sesudah UTS. Nah, ini jumlah mahasiswa kelas A, ada 15 orang. Nah, contoh seperti itu. Nah, kita pengen nyari tahu apakah ada perbedaan nilai mahasiswa kelas statistik dari sebelum dan setelah dilakukan UTS. Nah, ini biasanya dosen berarti yang melakukan penelitian ya. Jadi pengen tahu nih, ada perbedaan nggak ya nilai mahasiswa sebelum dan setelah UTS gitu kan. Jadi ini adalah contoh sederhana ya. Nanti ketika kalian penelitian di skripsi, kalian sesuaikan sendiri ya untuk jenis penelitiannya. Jadi misal kalian nanti ambilnya adalah konsentrasi keuangan misal, nah kalian misal pengen tahu apakah ada bedanya harga saham sebelum dan setelah COVID. Nah kalau kayak gitu berarti dia masuknya yang apa? Yang berkorelasi atau tidak berkorelasi. Misal pengen tahu apakah ada perbedaan harga saham sebelum dan setelah harga saham dari sektor perbankan sebelum dan setelah adanya COVID-19 misal. Nah, kalau kayak gitu masuknya apa? Data untuk uji komparatifnya dia masuk uji beda yang berkorelasi atau tidak berkorelasi? Paham belum ya ini untuk perbedaan untuk yang berkorelasi dan tidak berkorelasi? Korelasi Masih agak bingung. gimana? Masih agak bingung perbedaannya. Oke, saya jelaskan kembali. Jadi kalau untuk data yang tidak berkorelasi ya, tidak berkorelasi, berarti independen. Berkorelasi ini kalian mikirnya adalah korelasi itu hubungan ya. Berarti kalau saya bilang tidak berkorelasi, berarti tidak berhubungan. Nah, dalam hal ini tidak berhubungan itu sampelnya. Jadi kalau saya bilang ini adalah uji beda yang tidak berkorelasi, tadi contohnya adalah uji yang pertama yang kita lakukan tadi. Jadi tadi kita contohnya sampelnya ada kelas pagi dan kelas malam. Nah, ini sampelnya sama atau beda? Beda. Beda ya, beda orang kan, beda mahasiswa. Nah, kalau beda objeknya, sampelnya, itu berarti dia nanti menggunakan ujinya adalah uji beda yang tidak berkorelasi, sampel yang tidak berkorelasi. Nah, tadi pakainya adalah independent sample t-test. Gitu. Itu berarti yang tidak berkorelasi, pakainya independent sample t-test. Nah, untuk yang berkorelasi, nah sekarang nih yang pengen kita uji. Contoh di sini ada data nilai mahasiswa. Mahasiswa ini adalah kelas A. Ini nilai statistik mahasiswa kelas A sebelum UTS dan ini adalah setelah UTS. Gitu. Ini setelah UTS, ini sebelum UTS. Nah, ini objeknya adalah mahasiswa kelas A. Sama atau beda? Sama, Bu. Sama. Kalau objeknya sama seperti ini, berarti ini adalah uji beda yang berkorelasi atau tidak berkorelasi? Yang berkorelasi. Berkorelasi. Paham ya? Itu contoh sederhana. Jadi kalau nanti kalian penelitian disesuaikan, ini kan contoh sederhana. Misal tadi saya contohkan adalah harga saham, ya kan? Contoh kalian nanti misal ambil konsentrasi keuangan, berarti kan penelitiannya terkait dengan keuangan. Misal keuangan ini meneliti tentang harga saham. Nah, misal kalian tertarik, oh saya pengen tahu apakah ada perbedaan harga saham sektor perbankan. Nah, sektor perbankan itu kan banyak ya, ada BNI, BRI, kemudian nanti ada yang BBTN, yang swasta dan seterusnya. Nah, ini kan sama ya sektor perbankan di tahun 2020 misalnya ya. Nanti kalau sebelum COVID berarti kita ambil tanggalnya. Nah, biasanya kalau seperti ini kita kan B tanggal ya. Ini berarti tanggalnya. Kita mau misal sebulan ya, 30 hari sebelum COVID. 30 hari sebelum COVID berarti kan
COVID itu misal ya, ini saya kurang tahu tepatnya tanggal berapa, misal tanggal 13 Maret 2020. Misal ya, walaupun COVID itu 2019 ya, sebenarnya tahun 2019. Kalau masuk di Indonesia mungkin awal Maret 2020. Ini kita pengen tahu sebelum COVID-19 masuk ke Indonesia, gitu kan. Nah, sebelum masuk COVID ini di Indonesia, berarti kita ambil 30 hari sebelum tanggal 13 Maret, gitu kan, datanya, harga saham dari Bank BNI, BRI, BPTN, dan seterusnya. Kemudian kita pengen membandingkan dengan harga saham sektor perbankan juga. Nah, tapi setelah COVID, berarti 30 hari juga setelah tanggal 13 Maret 2020, misalnya kita ambil harga sahamnya sektor perbankan tersebut. Kemudian kita masukkan di sini sebelum dan sesudah. Nah, kalau kayak gitu, berarti ini masuknya yang berkorelasi atau tidak berkorelasi? Yang berkorelasi, Bu. Yang berkorelasi. Sampelnya sama ya, sampelnya adalah sektor perbankan. Cuman harga saham yang kita ambil adalah harga saham sebelum dan setelah tadi. Misal tadi kita patokannya adalah tanggal di mana COVID itu masuk di Indonesia, ya berarti kita ambil 30 hari sebelum hari H-nya, T0-nya tadi ya, tanggal 13, dan 30 hari setelah tanggal 13, setelah T0-nya itu. Nah, sini nanti berarti setelah. Nah, kalau kayak gitu berarti ini adalah uji beda untuk sampel yang berkorelasi. Nah, misalnya kalian pengen melakukan penelitiannya adalah membandingkan apakah ada perbedaan harga saham sektor perbankan dan sektor manufaktur di tahun 2020, gitu kan. Nah, kalau kayak gitu, ini apa, berkorelasi atau tidak berkorelasi? Pengen membandingkan harga saham sektor perbankan dan sektor manufaktur di tahun 2020. Tidak berkorelasi, Bu. Tidak berkorelasi, Bu. Karena objeknya beda. Objeknya beda. Kita ambil harga saham sektor perbankan dan kita ambil juga harga saham sektor manufaktur. Kita bandingkan, kita ambil di tahun 2020, gitu kan. Nah, berarti kalau kayak gitu dia adalah uji beda yang tidak berkorelasi. Nah, paham ya bedanya ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Sekarang kita lanjutkan untuk mengolahnya, untuk melakukan ujinya. Ini kita klik sama tadi ya, analyze, compare, mean. Nah, kalau tadi kita kliknya independen karena tidak berkorelasi, karena ini adalah data yang berkorelasi, maka kita pilihnya adalah paired sample t-test. Nah, seperti ini, ya kita tinggal masukkan sebelum ke variabel 1 dan yang sesudah ke variabel 2. Di optionnya ini 95%, yang artinya kita pakai alfa 5%, gitu ya. 95% nanti hasil kita dianggap bisa diterima. Gitu. Kemudian di OK. Tidak kelihatan dulu. Nah, saya lihatkan outputnya. Nah, ini adalah sampel t-test tadi ya, untuk data yang berkorelasi. Sama dilihat dari nilai signifikansinya ini, totalnya yang bawah ini. Nilainya adalah 0,158. Berarti di bawah atau di atas 0,05? Makan. Bawah atau di atas 0,05? Kalau ini nilainya signifikansinya adalah 0,158. Di atas, Bu. Di atas, berarti hipotesis peneliti diterima atau ditolak? Hipotesis penelitiannya diterima atau ditolak? Diterima, Bu. Kan ini tadi
di ya, kalau saya bilang hipotesis penelitian itu berarti H1 HA. Ini hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Hipotesis yang dibuat oleh peneliti H1 HA itu selalu berbunyi ada gitu ya, ada perbedaan. Nah, saya bilang kalau nilai signifikansinya dia di atas 0,05 berarti H1-nya ditolak gitu. H1-nya ditolak yang artinya apa yang diperkirakan oleh peneliti itu ditolak. Yang diterima adalah H0-nya. H0 itu selalu berbunyi tidak ada perbedaan gitu. Jadi yang diterima adalah H0, tapi yang ditolak adalah H1. Nah, kalau H1, HA ini adalah hipotesis penelitian. Hipotesis yang dibuat oleh peneliti. Jadi kalau kalian bikin skripsi ini bikin hipotesisnya itu kan selalu bilang ada pengaruh positif harga terhadap tingkat penjualan produk gitu kan di PTA. Nah, sama ini misalnya ini adalah komparatif, berarti H1-nya kalian bilang pasti ada perbedaan nilai mahasiswa sebelum dan sesudah UTS. H0 nggak ditulis, tapi orang udah paham gitu ya, karena kalian udah belajar statistik bisnis 2, berarti kalian cukup bilang H1-nya aja, hipotesis yang kalian perkirakan tadi ya. Jadi kalian itu sebagai peneliti itu punya perkiraan, kira-kira nanti ada atau tidak ada. Nah, peneliti ini kalau komparatif ya dia mikirnya, praduganya berarti ada gitu kan. Nah, ketika ditolak berarti yang diterima adalah H0-nya tadi, tidak ada perbedaan. Paham nggak di sini? Bingung. Pokoknya gini, kalau dia di bawah 0,05 hipotesisnya diterima. Kalau di atas 0,05 hipotesisnya ditolak. Hipotesis itu hipotesis peneliti ya maksudnya. Hipotesis itu kalian yang bikin dan selalu bilang ada gitu. Ada pengaruh, ada perbedaan dan seterusnya gitu. Nah, H0 selalu bilang tidak ada. Nah, ini kalian yang diingat H1-nya aja supaya kalian nggak bingung. Berarti kalau ini nilainya adalah 0,158, ini di bawah atau di atas 0,05? Di atas, Bu. Di atas. Berarti hipotesisnya diterima atau ditolak? Ditolak. Ini udah paham ya untuk komparatif. Sekarang kita masuk ke regresi. Nah, mahasiswa yang mengikuti yang praktek secara mandiri, silahkan kalian bisa buka datanya ya, tadi open data. Kemudian kalian nanti pilih yang sheet yang ketiga. Oh, kalau enggak kalian pakai data kalau di Sunan itu pakai data yang di pertemuan ke-7. Yang pertemuan ke-7 ya di latihan praktek SPSS 1 gitu. Nah, itu saya ambilnya sama. Nah, ini karena saya sudah tak copy paste di sana. Ini saya klik yang regresi. Nah, ini angkanya sama sebenarnya. Cuman saya ganti untuk ini nilai kalau di Excel yang pertemuan ke-7 ini 1 2 3 4 ya. Ini saya ganti X1, X2, X3, Z. Nah, ini kita atur, kita buat 0 dulu desimalnya supaya nggak ada angka desimal. Nah, ini kita bisa pilih scale atau ordinal ya. Nah, ini kita pilih scale aja. Ini sesuai dengan tipe data. Nah, sudah seperti ini. Ini tadi kalau mau dibikin center ya, ini untuk supaya kelihatan rapi bisa di setting center. Nah, kalau sudah seperti ini kita mau mencoba untuk melakukan analisis regresi. Nah, regresi itu berarti adalah analisis pengaruh ya. Ingat kalau komparatif itu adalah pembandingan, analisis pembandingan ya, membandingkan, uji beda. Nah, kalau pengaruh ini berarti kita pakainya adalah analisis regresi. Nah, di sini kita contohkan
karena kita pakainya regresi berganda, maka harus ada lebih dari 1 untuk X-nya. Sehingga di sini kita ada 3X. X ini disebut sebagai variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, ya. Masih ingat? Kemudian yang Z ini adalah variabel yang dipengaruhi atau disebut sebagai variabel dependen. Nah, ini dinotasikan dengan huruf Z. Oke, paham ya di sini? Nah, karena kita mau menguji pengaruh, anggap saja X1, X2, X3 ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi Z. Jadi misal Z ini adalah kinerja karyawan, maka X1 ini biasanya yang diambil variabel yang bisa mempengaruhi kinerja karyawan itu apa? Contoh misal X1 ini gaya kepemimpinan, 2 adalah budaya organisasi, dan X3 misal insentif atau tingkat gaji yang diberikan misalnya. Gitu. Nah, kita pengen tahu apa benar gaya kepemimpinan, kemudian budaya organisasi, dan insentif itu mempengaruhi kinerja dari karyawan pada perusahaan A, gitu kan. Nah, ini kita nyebar kuesioner dan ini adalah ya jawaban yang dijawab oleh pegawai yang kerja di PTA tadi, gitu kan. Kita udah input datanya. Nah, ini kita pengen mengolah, kita pengen tahu apakah ada pengaruh atau tidak, gitu. Nah, setelah itu kita untuk melakukan analisis regresi, kita klik analyze, kemudian kita klik regression, kita pilih linear. Nah, di sini udah ada pilihannya. Tadi kita sebut sebagai variabel dependent adalah Z, dan variabel X1, X2, dan X3 ini adalah yang independen. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik statistik, kemudian kita centang yang kita butuhkan. Nah, ini semakin banyak yang dicentang, itu semakin banyak output yang keluar. Nah, contoh misal kita centang semua ya, kita centang semua supaya nanti kalian banyak output yang bisa dilihat. Ini Darwin Watson itu kalau mau uji hetero, case-wise, boleh. Continue, kemudian kita klik plot. Nah, di plot ini untuk Z-nya ini diisi Z spread dan yang X diisi dependent. Nah, ini histogram dan normal probability bisa dicentang supaya kita bisa lihat untuk normalitasnya dengan menggunakan gambar ya. Ini gambar histogram. Klik continue. Kita ini nggak usah deh, ya nggak usah. Opsinya 5%. Oke, nah ini metodenya enter. Nah, sudah ya, sudah kita isi semua, kita bisa klik OK. Supaya kalian kelihatan, saya share untuk outputnya. Nah, ini yang keluar seperti ini. Ini deskriptif ya, deskriptif. Deskriptif itu yang baik standar deviasinya lebih kecil dari min-nya. N-nya tadi jumlah karyawan yang kita ambil ya, datanya ada 10. Kemudian ini adalah korelasinya. Jadi ini berarti kalau di sini ini hubungan Z dengan X1 itu 0,29 kali 29%. Nah, ini berarti lemah gitu kan. Kemudian X1 ini kalau dihubungkan dengan Z, ini hubungannya ini sama tadi ya ke sini. Nah, ini X2 ke Z hubungannya 0,674, berarti 67%, ini lumayan. Nah, ini X3 ke X2 hubungannya adalah 0,78, ini berarti 78% ya. Nah, ini kalau korelasi, kalian ingat ya di bab analisis korelasi, itu tuh kita pengen tahu hubungan. Ini seberapa kuat hubungan. Nah, ini semakin mendekati angka 1, itu berarti semakin kuat hubungannya. Dan kita pengen tahu hubungannya positif apa negatif. Nah, kalau nilainya di sini positif, berarti hubungannya positif. Semakin tinggi X1, semakin tinggi juga X2-nya, gitu kan. Nah, tapi ini yang dibandingkan, harusnya kalian milihnya ke Z. Berarti ini X1 ke Z, X2 ke Z, X3 ke Z. Nah, ini yang lemah berarti X1 ke Z. Cuman 29%. Gitu. Ya, nah ini adalah signifikansinya. Nah, ini kalau signifikansinya berarti dia
dianggap signifikan berhubungan ketika di bawah 0,05. Nah, ini kalian lihat ya. Kalau di sini yang di bawah 0,05 ini adalah yang mana? Untuk hubungan X1 terhadap Y 0,20 ini di bawah atau di atas 0,05? Di atas. Nah, ini berarti dia tidak signifikan berhubungan dengan Z. Tapi kalau S2 dan S3 ini di bawah atau di atas? Di bawah. Di bawah 0,05 ya, di bawah 0,05 sehingga S2 dan S3 ini signifikan berhubungan. Berarti dia memang sangat kuat hubungannya. Dilihat dari angkanya aja ini, gitu kan? Ini X1 ke Z itu hubungannya cuma 29% kekuatannya. Ini kan lemah ya berarti. Nah, untuk S2 ke Z ini 67, X3 61%. Nah, ini cukup kuat sehingga nilainya pun juga kalau dilihat dari signifikansinya ini dia signifikan karena di bawah 0,05. Itu maksudnya. Oke, nah ini model summary. Kita lihat nilai R-nya di sini. R ini adalah nilai dari koefisien determinasi ya. Jadi ini menunjukkan seberapa besar ya S1, S2, dan S3 itu mempengaruhi Z. R ini menunjukkan seberapa besar pengaruh dari S1, S2, dan S3 dalam mempengaruhi Z-nya tadi, yaitu sebesar 73%, gitu kan. Nah, R square ini kontribusinya. Jadi X1, X2, dan S3 itu berkontribusi terhadap perubahan Z itu sebesar 54%. Yang artinya berarti sisanya 100 dikurangi 54 itu 46% sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari S1, S2, dan S3. Paham ya maksudnya? Jadi kalau R square ini berarti tadi ya S1 gaya kepemimpinan, kemudian budaya organisasi, dan insentif itu hanya berkontribusi terhadap perubahan tingkat kinerja karyawan itu sebesar 54%. Sisanya 56% itu dipengaruhi oleh variabel di luar S1, S2, dan S3. Jadi bisa jadi dipengaruhi oleh yang lain, misal dipengaruhi oleh lingkungan kerja atau dipengaruhi oleh teman kerja atau yang lain. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah output ANOVA. ANOVA ini adalah untuk uji pengaruh secara simultan. Ingat ya tugas kalian, kemarin kan ada melihat pengaruh secara simultan dan secara parsial. Simultan itu berarti secara bersama-sama. Apakah S1, S2, dan S3 itu mempengaruhi Z? Itu. Nah, di sini dijawab dengan nilai signifikansinya. Nilai signifikansinya ini di bawah atau di atas 0,05? Di atas. Di atas. Berarti hipotesisnya diterima atau ditolak? Ditolak. Ditolak karena 0,05. Berarti kesimpulannya adalah tidak ada pengaruh secara simultan X1, S2, dan S3 terhadap Z. Gitu. X1, S2, dan S3 secara simultan atau secara bersama-sama itu tidak berpengaruh terhadap Z. Gitu. Jadi gaya kepemimpinan, budaya organisasi, insentif itu secara bersama-sama tidak mempengaruhi kinerja karyawan. Ini berdasarkan output ANOVA yang secara simultan. Nah, kalau pengen tahu yang secara parsialnya satu-satu ya, berarti parsial itu satu-satu, kita lihat di sini. Nah, ini kebetulan contohnya kok ya signifikansinya di atas 0,05 semua. Nah, ini sehingga di sini semuanya ditolak ya. Yang artinya baik S1, S2, S3 itu tidak ada yang berpengaruh terhadap Y. Jadi X1 di sini dia B ini ya, B itu beta. Jadi koefisien regresi ini kalau ditulis itu dia negatif ya pengaruhnya.
Tapi ternyata kalau diuji signifikansinya itu dia di atas 0,05. Berarti hipotesnya ditolak, yang artinya gaya kepemimpinan itu tidak berpengaruh terhadap Y. Gitu. Ini secara parsial ya, nanti satu-satu. Pengen tahu pengaruhnya gimana. Di X. Nah, ini coba saya coba copy pastekan di Word. Nggak bisa di copy paste. Coba saya copy paste. Nah, ini ya, ini saya copy paste outputnya tadi. Nah, kalau kita pengen menuliskan persamaan ini ke fungsi regresi, kita masih ingat ya fungsi regresi. Fungsi regresi itu Y sama dengan A plus DX. Ini adalah fungsi regresi sederhana. Nah, kalau ini adalah lebih dari 1 X-nya, ini ya, lebih dari 1, maka ini ada fungsinya B1, X1, ditambah B2, X2, ditambah B3, X3. Nah, ini. Sehingga kalau kalian mau menuliskan angka-angkanya adalah Y. Alfa ini kita lihat ini ya, konstantanya. Konstantanya adalah 2000. 2 ya ini. 2. Kemudian ditambah dengan koefisien regresi dari X1. Koefisien regresinya adalah ini. Karena dia minus, berarti ini bukan plus ya, minus. Kita ketik aja. Minus 0,571. Ini untuk X1. Kemudian koefisien regresi dari X2 adalah 0,429. Ini adalah X2. Kemudian yang koefisien regresi dari S3 ini adalah 0,571 untuk X3. Nah, ini. Kalau dituliskan ke dalam persamaan regresi ini seperti ini. Itu ya. Nah, ini kebetulan memang nilai signifikasinya tidak ada yang berpengaruh. Andaikan ini di bawah 0,05 berarti dia berpengaruh gitu. Paham ya? Kemudian kita baca nih. Maksudnya angka-angka ini apa? Jadi ketika X1, X2 dan S3 itu enggak ada, ibaratnya di sana di perusahaan itu enggak ada gaya kepemimpinan, nggak ada yang namanya budaya organisasi, dan nggak ada yang namanya insentif, kinerja karyawan adalah sebesar 2, sebesar konstantanya. Gitu. Nah, perubahan X1, jadi ketika X1 itu berubah, ketika budaya organisasi itu semakin baik, ini karena nilainya negatif ya, nilai kok negatif ini? Negatif, ini berarti Y-nya itu turun sebesar 0,571 karena di sini minus gitu ya. Kalau minus berarti pengaruhnya negatif. Jadi kalau pengaruh negatif ya kayak X1 itu berarti dia ketika X-nya naik, Y-nya turun gitu. Nah, ketika X-nya turun, Y-nya naik. Gitu. Nah, yang kedua, ketika S2 ini berarti tadi adalah budaya ya. Budaya organisasi kok semakin naik, misal ditingkatkan 1% misal. Nah, ini berubahnya kinerjanya adalah sebesar 0,429 gitu. Nah, ini positif.
Jadi kalau pengaruhnya adalah positif, berarti arahnya itu sama. Jadi ketika X-nya naik, Y-nya juga mengalami kenaikan. Ketika S-nya turun, Y-nya juga ikut turun. Nah, ini pengaruh yang positif, gitu ya. Jadi kalau S-nya naik 0, ketika S-nya budaya organisasi dinaikkan, Y-nya akan berubah sebesar 0,429. Nah, S3 juga sama. Ketika insentifnya dinaikkan misal Rp1, maka kinerja karyawannya akan naik sebesar 0,571. Gitu. Paham ya di sini ya? Maksud dari angka-angka ini. Ini karena nggak ada yang signifikan, berarti ini kesimpulannya tidak ada yang berpengaruh. Tapi kalau kalian baca berdasarkan persamaan regresinya itu tadi seperti itu. Maksudnya angka-angka ini. Nah, ini nilai T hitung yang biasanya kalian bandingkan dengan nilai T tabel. Ketika T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka H0-nya, maka hipotesisnya diterima, gitu kan? Berarti ada pengaruh. Tapi kalau T hitungnya lebih kecil dari T tabel, sebaliknya, berarti hipotesisnya ditolak, gitu kan? Ditolak. Ini berarti kalau kalian lihat di tabel nanti, ini berarti dia pasti lebih kecil dari T tabel karena semuanya ditolak berdasarkan tingkat signifikansinya. Nah, ini lebih cepat kalau dilihatnya adalah nilai signifikansinya. Oke, paham di sini? Oke, ada pertanyaan? Cukup itu aja ya. Jadi kalian ingat-ingat tadi yang sudah saya sampaikan ya. Untuk cara-caranya, langkah-langkahnya, mungkin kalian kalau lupa bisa lihat di YouTube, banyak tutorial tentang analisis, berbagai analisis ya, menggunakan aplikasi SPSS, termasuk ada komparatif, regresi, korelasi, dan seterusnya. Nah, untuk menginterpretasikan makna dari angka-angkanya tadi, seperti tadi. Jadi angka itu menunjukkan apa, menggambarkan apa, maksudnya apa, itu yang penting gitu ya. Jadi tujuan kalian mengolah data itu supaya bisa dibaca. Nggak cuma di copy paste angkanya aja, tapi nggak tahu maksudnya gitu ya. Jadi kebanyakan mahasiswa mereka cuman copy paste aja gitu ya. Kadang nggak tahu langkahnya, cuman dandak ketok, nggak paham arti makna dari angka itu seperti apa. Jadi saya nggak pengen mahasiswa saya seperti itu, sehingga ini sudah saya jelaskan. Nanti kalau lupa kalian bisa lihat videonya ya, nanti saya rekam ini, nanti saya share di Sunan, atau selain dari saya pasti banyak juga yang sudah memberikan tutorial dan juga teori tentang interpretasi output dari SPSS ya. Di internet tuh pasti sudah ada banyak banget. Kalau kalian mau cari tahu tuh pasti ada. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ibu, maaf untuk absennya masih belum bisa diakses. Ini tuh tadi absennya saya setting menggunakan Sunan. Ini udah ada 88 orang yang absen ya. Ini coba saya setting lagi. Kalian kan email Sunan punya semua ya? Punya, Bu. Coba absennya. Kalau yang nggak punya gimana, Bu? Nggak mungkin nggak punya sih. Kalian kan email UMK itu by NIM kan? NIM kalian @umk@std ya, std.umk.ac.id kan? Iya, Soalnya itu, Bu, di handphoneku yang dulu. agak Bu, itunya emailnya yang khusus untuk email UMK yang STD. Kenapa? Untuk email yang STD itu ada beberapa mahasiswa yang belum punya, termasuk saya. Oh, kok bisa belum punya? Nggak diurus ke PSI? Iya, belum diurus Ibu. Itu diurus ya, karena kan itu untuk masuk Sunan juga kan? Iya Ibu.
Tapi sudah nggak tak centang loh ini yang email UMK. Oh, order sih. Everyone. Oke, itu dicoba ya, itu udah nggak tak centang untuk UMK-nya. Bisa dicoba yang belum absen. Untuk dokumentasi hari ini ya, mohon bisa dihidupkan webcam-nya sebelum saya tutup perkuliahan kita hari ini. Bu, maaf tidak bisa absen. Yang Masih link nggak kedua. bisa? Yang terakhir saya share masih tetap nggak bisa? Tidak bisa, Bu. Belum Iya, bisa. belum bisa. Bisa sih. Oke, coba yang terakhir ya. Oke, sambil menunggu teman-teman absen, bisa dihidupkan webcam-nya untuk saya ambil dokumentasinya. Oke, untuk sheet yang pertama. 1, 2, 3. Untuk sheet yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Untuk sheet yang ketiga. 1, 2, 3. Sheet yang keempat. 1, 2, 3. Sheet yang kelima. 1, 2, 3. Ini enggak ada yang keluar gambarnya, enggak ada yang keluar nih. Sheet yang terakhir, sheet 6. Ini juga enggak ada keluar wajahnya. Oke, sudah ya. Bu, saya belum bisa absen. Iya, Bu, sama saya juga belum bisa absen. Saya belum bisa. Oke, yang belum bisa kalian bisa japri saya ya. Oke, nanti japri, oh enggak usah japri, di grup aja ya, di grup nanti di list ya untuk absen Zoom hari ini, tapi bagi yang belum aja, yang udah berhasil ya nggak usah ngelis nama di grup gitu. Nanti saya rekap by grupnya, jadi nanti saya gampang memasukkan ke absen kelasnya. Jadi jangan japri ya, kalau japri nanti saya
bingung nyari kelas kalian satu-satu beda-beda. Nanti di grup aja supaya saya ngelisnya bisa sekalian. Nanti kelas A siapa aja, kelas B siapa aja, gitu ya. Oke, sekalian buktinya ya, buktinya. Ini di screenshot, kemudian dikirim di grup. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya mengingatkan untuk pertemuan ke-15, agendanya adalah untuk review soal, sekalian kisi-kisi persiapan ujian akhir semester, sehingga untuk pengumpulan tugasnya maksimal di hari Senin ya, kalau nggak salah ya. Nah, kalian lihat di sunahnya ya, sudah saya kasih batasan waktu. Di sana sudah saya setting. Di luar itu nanti ada keterangan kalian telat seperti perjanjian di kontrak ada pengurangan nilai, sehingga saya ingatkan yang belum mengumpulkan bisa dikumpulkan sama seperti di UTS kemarin ya. Dalam satu file PDF ada 5 latihan soal. Nanti kita bahas bareng di pertemuan ke-15. Untuk link Zoom-nya nanti saya bagikan per kelas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada, Bu. Oke, kalau nggak ada, saya cukup sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih, semoga tetap diberikan kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan juga dimanapun kalian berada. Semangat belajar, semoga apa yang sudah kalian pelajari bisa bermanfaat untuk diri kalian dan juga untuk masyarakat sekitar ya. Oke, terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.